Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Materi hari ini yaitu penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mempertahankan hidup. Tidak hanya hewan, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan menyesuaikan diri untuk dapat bertahan hidup di habitatnya dan untuk mempertahankan diri. Kita bahas ya. Yang pertama, penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Yang pertama yaitu adaptasi pada bunga teratai. Kalian tahu bunga teratai itu hidupnya di atas air ya. Nah, bunga teratai itu memiliki daunnya tipis dan melebar. Untuk apa itu? Untuk meningkatkan penguapan air. Selain bunga teratai, ada juga yaitu eceng gondok. Eceng gondok juga sama ya, dia hidup di air. Dia mempunyai akar. Akar eceng gondok itu lebat dan berserabut. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Kemudian, eceng gondok itu batang dan pangkal daunnya memiliki banyak rongga untuk mempermudah mengapung di permukaan air. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu kantong semar. Kita cari tahu yuk, apa sih itu kantong semar? Nah, kantong semar itu merupakan tumbuhan insektivor. Nah, tumbuhan insektivor ini hidup di wilayah tropis. Kemudian, daun pada kantong semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim pencernaan. Selain itu, kantong semar ini dapat menjebak serangga. Nah, serangga akan terjebak dalam kantong karena tertarik dengan nektar. Tubuh serangga kemudian tercerna oleh enzim pencernaan. Adaptasi ini dilakukan kantong semar karena hidup di lingkungan yang sedikit mengandung unsur nitrogen. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu Venus flytrap. Kita perhatikan video berikut ya, bagaimana cara tumbuhan Venus ini menangkap mangsanya. Tumbuhan Venus ini termasuk juga ke dalam tumbuhan insektivor. Akan tetapi, tumbuhan ini berbeda dengan kantong semar. Tumbuhan ini mempunyai daun yang berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor. Kemudian, dua daun tersebut itu akan menutup jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Nah, bisa kita lihat ya pada video itu bagaimana cara Venus flytrap menangkap mangsanya itu. Kemudian, tanaman selanjutnya yaitu kaktus. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dong dengan tanaman yang satu ini. Nah, tumbuhan yang satu ini hidup di daerah yang kering. Adaptasi pada kaktus itu meliputi daun, batang, dan juga pada akar. Kita bahas satu persatu ya. Daun kaktus termodifikasi menjadi seperti jarum atau duri. Bentuk tersebut berguna untuk mengurangi penguapan. Duri kaktus juga berfungsi untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Kemudian, batang kaktus membesar dan mendaging itu karena digunakan sebagai tempat menyimpan air. Permukaannya dilapisi lilin. Untuk apa itu? Untuk mencegah penguapan. Selain itu, akar kaktus juga panjang dan banyak serabutnya. Hal itu bertujuan untuk memperluas daerah penyerapan air.
Tumbuhan selanjutnya yaitu tumbuhan bakau. Seperti ini ya, tumbuhan bakau. Bakau merupakan tumbuhan yang hidup di tepi pantai. Habitat bakau berlumpur dan didominasi oleh pasir. Oleh karena itu, tumbuhan bakau beradaptasi dengan memiliki akar tunjang yang membantu menyangga batang agar tidak roboh saat terhempas oleh ombak. Tanaman bakau jenis lain yaitu api-api juga memiliki akar napas yang membantu penyerapan oksigen dari udara. Nih, akar napas pada tumbuhan bakau jenis api-api seperti ini ya. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu pohon jati. Pohon jati pada musim kemarau selalu menggugurkan daunnya atau meranggas. Daun-daun tersebut digugurkan sebagai upaya terhadap lingkungan yang kering dan panas. Jika daun digugurkan, penguapan air akan berkurang. Tumbuhan lain yang menggugurkan daunnya pada musim kemarau adalah pohon kapuk, mahoni, dan pohon kedongdong. Nah, selanjutnya penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Tumbuhan tidak dapat bergerak aktif seperti halnya hewan, sehingga tumbuhan tidak dapat melarikan diri jika ada hewan pemangsa. Namun, beberapa tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui cara tertentu untuk melindungi diri. Kita bahas satu persatu ya, bagaimana tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama yaitu duri. Beberapa tumbuhan melindungi diri dengan duri yang tumbuh di bagian batang, buah, atau daun. Tumbuhan yang melindungi diri dari duri antara lain pandan, kaktus, mawar, nanas, dan durian. Contohnya, duri pada tumbuhan mawar itu dapat berguna untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua yaitu racun. Ada jenis tumbuhan yang menghasilkan zat beracun. Zat beracun dapat terkandung pada bagian batang, daun, atau buahnya. Contohnya, pada tanaman kecubung hutan. Semua bagian tumbuhan pada kecubung hutan itu mengandung racun, terutama bagian daun dan bijinya. Kemudian pada jarak. Nah, biji jarak itu mengandung zat yang sangat beracun bernama risin. Beberapa butir kristal risin dapat mematikan manusia. Meski beracun, biji jarak bermanfaat sebagai sumber bahan bakar alternatif biogas. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengatupkan daun. Salah satu tumbuhan yang dapat mengatupkan daun adalah putri malu. Putri malu merupakan tumbuhan polong-polongan. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari herbivora yang akan memakannya. Setelah daun putri malu mengatup, akan terlihat warna daun bagian bawah yang berwarna pucat. Hal itu membuat hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Daun putri malu ketika disentuh akan mengatup dan seperti layu. Mengatupnya daun putri malu itu hanya bersifat sementara. Alhamdulillahirobbil alamin. Untuk materi hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk memahami materi yang sudah Ibu berikan, coba kalian kerjakan LKS berikut ini. Boleh kalian print atau disalin dalam buku tugasnya ya. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, telah dibuka loh pendaftaran SD Quran Terpadu dan SMP Quran Terpadu Al-Huswah Cianjur tahun ajaran 2021 dan 2022. Silakan kunjungi websitenya ya.